karena kami percaya bahwa acara ini hanya ada karena kuasa-Mu, dan hanya karena kuasa-Mu lah kami semua bisa merasakan jamahan dan kasih yang Engkau berikan bagi kami. Berkatilah segala hal yang kami gunakan, semua sarana yang kami gunakan untuk menemukan Engkau, untuk memahami kehendak-Mu dan merasakan hadirnya Engkau. Juga pembicara kami, Oh Fendi, kiranya Engkau yang mengurapi dia dengan jubah kebesaran-Mu, urapilah dia dengan minyak yang baru, supaya apa yang dia katakan, apa yang dia berikan bagi kami sungguh-sungguh berasal dari Engkau, dan itulah yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, orang muda Katolik. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau sendiri yang bekerja dan memenuhi kami semua dengan Roh Kudus. Ini semua kami mohon kepadamu ya Bapa, demi keselamatan umat-Mu, juga kemuliaan nama-Mu yang lebih besar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan Om Fendi untuk melanjutkan waktu dan Oke, tempat. baik, terima kasih Bro Aven, Sis Eva, dan semua kawan-kawan di tempat ini. Shalom, apa kabar? Sekali lagi saya menyapa teman-teman semua. Shalom. Shalom. Selamat datang, selamat bergabung. Ya, teman-teman yang terkasih, jadi malam hari ini kita santai saja, kita rileks saja. Sebagaimana saya ini ada di tepi pantai, ya kan? Teman-teman lihat saya lagi di tepi pantai. Terus kemudian didampingi oleh beberapa burung Raja Wali di situ ya. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan memulai seluruh rangkaian acara kita Yo Great. Saya bocorkan sedikit Yo Great itu kepanjangannya apa, dan nanti pesan saya, teman-teman perhatikan setiap kalimat-kalimat yang saya sampaikan, setiap klip video maupun setiap slide PowerPoint, karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan door prize. Jadi ada giveaway pada malam hari ini akan diberikan kepada sahabat-sahabat muda yang bisa menjawab. Satu penjelasan sederhana di depan, Yo Great ini adalah sebuah nama event kita dan kepanjangannya adalah Yo Great. Yo Great ini artinya engkau besar, engkau hebat, engkau ajaib. Kita tujukan kepada Allah kita yang adalah Allah yang besar dan Allah yang ajaib. Oleh karena dia besar, maka kita pun akan diberkati untuk kemudian terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Bukan semata-mata karena kita yang hebat, tetapi Allah yang hebat, yaitu Yo Great. Allah kita yang besar, engkau besar Tuhan, engkau hebat. Maka kami pun menjadi hebat oleh karenamu. Kepanjangannya Yo Great ini adalah Yo dan Great. Yo-nya di sini adalah youth. Nah, kemudian grade-nya ini terdiri dari huruf G, R, E, dan AT. Nah, maka kepanjangannya adalah Youth Growing, Youth Rising, Youth Empowering, dan Youth Action. Nah, itu coba nanti mulai diperhatikan, siapa tahu muncul loh di pertanyaan giveaway, supaya malam hari ini teman-teman yang di rumah juga boleh mendapatkan hadiah. Oke, tanpa panjang lebar, saya mulai untuk share screen karena kita akan memulai seluruh rangkaian acara kita ini, karena dia adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, boleh ada di tengah-tengah kita. Sudah bisa terlihat tampilan slideshow saya? Sudah, Om. Sudah ya? Oke, siap. Kita akan mulai sesi pertama kita dari seluruh rangkaian acara Yo Great ini dengan judul Flying High. Artinya kita mau terbang tinggi bagaikan Raja Wali. 2 SMA. Jadi sekitar tahun 95, 97 saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di bidang pelayanan kemahasiswaan, kemudian di bidang kepemudaan, di bidang bina iman, dan hari-hari ini saya sebagai wakil koordinator di BPPG Semarang Plus, yaitu Badan Pelayanan Provinsi Gerejani yang menaungi
keuskupan yang ada di dalamnya, yaitu Keuskupan Agung Semarang, Surabaya, Purwokerto, Malang, dan Denpasar. Sehari-harinya saya bekerja sebagai seorang HRD, GA, and Security Internal Manager di PT Pura Barutama, Unit Paper Mill Group. Saya juga seorang Head of Training Development, saya juga seorang trainer di bidang Security Internal Development and Management System. Bersama dengan beberapa rekan, saya punya sebuah lembaga training yaitu ITS, Indonesia Total Solusi. Saya juga seorang penulis buku, sudah 2 buku yang saya terbitkan, yaitu Brilliant at Work for Leader dan Brilliant Employee. Di samping itu, saya seorang Smart Financial Planner and Property Investor. Selain itu, 9 bulan terakhir ini saya sedang belajar untuk menjadi seorang YouTuber. Nanti monggo mohon dukungannya dari teman-teman supaya boleh bertumbuh dan berkembang. Channel YouTube ini boleh bermanfaat bagi sahabat-sahabat kita. Oke, saya mengawalinya dengan sebuah film. Silakan teman-teman memperhatikan film yang saya putar ini dan mari kita simak apa makna dari film tersebut. Silakan. Kaget dengan apa yang ia alami sendiri. Teman-teman yang terkasih, tolong dong dibuka kameranya semua. Siapkan tanganmu di tombol HP atau laptopmu. Coba ketikkan apa perasaanmu atau kesanmu terhadap Courtney. Awal mula ketika Courtney berada di panggung American Got Talent tadi, kira-kira menurutmu dia seorang gadis yang seperti apa? Apakah seorang gadis yang percaya diri? Apakah seorang gadis yang istimewa? Atau dia seorang gadis yang pemalu? Atau seseorang yang grogi mungkin? Nah, tulis di kolom chat. Ayo tulis semua. Menandakan bahwa kamu nonton video tadi. Dia adalah seorang gadis yang apa? Anak remaja 13 tahun, teman-teman yang terkasih. Ayo, saya belum melihat semuanya nulis. Ayo semua nulis. Jadi pada malam hari ini kita mau aktif bersama-sama. Kita mau ngobrol. Seperti tadi saya ngomong di depan, kita santai saja. Kita rileks. Ini bukan sebuah ibadah di gereja dengan khotbah dan homili yang kaku dan menegangkan. Tapi kita mau nikmati dan enjoy. Oke, luar biasa teman-teman yang terkasih. Ada 35 chat. Oke. Teman-teman yang terkasih, semua yang Anda chat tadi kurang lebih menunjukkan kesan awalmu terhadap Courtney. Kemudian sekarang yang kedua, setelah Courtney kemudian tampil menyanyi, dia menunjukkan sebagai seorang remaja yang seperti apa? Jadi semula tadi kan kelihatannya dia seperti pemalu, malu-malu, grogi, nervous, ya kan? Nah, kemudian setelah dia nyanyi, pegang mic dan dia menari sedemikian rupa, dia menjadi gadis remaja yang seperti apa? Boleh tulis lagi di chat. Apakah dia sangat percaya diri? Apakah kemudian dia sangat optimal dan maksimal penampilannya? Performnya dia berikan yang terbaik. Suaranya juga dia sangat maksimal. Dan akhirnya membuat semua juri standing ovation. Membuat semua penonton pun kaget dan terkagum-kagum. Teman-temanku yang terkasih, malam hari ini mungkin ada sebagian di antara kita adalah remaja-remaja yang pemalu. Remaja-remaja yang grogi kalau tampil di muka umum. Remaja-remaja yang mungkin ragu-ragu kalau membuat sebuah keputusan atau mau melakukan sesuatu. Atau bahkan mungkin remaja yang khawatir, yang takut, yang bahkan mungkin saat ini mungkin sedang putus asa dan sedang berada pada titik mau menyerah karena bingung atau khawatir dan takut tentang masa depannya. Izinkan malam hari ini bersama dengan Tuhan Yesus yang sangat-sangat luar biasa mengasihi dan mencintaimu dan juga kita kasihi serta kita cintai. Tuhan mau katakan begini. Yesaya 43 ayat 1. Kita baca bareng-bareng ya dari rumah. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku.
Teman-temanku yang terkasih, Allah berfirman kepadamu malam hari ini, jangan takut. Jangan takut bro, jangan takut sis, jangan takut guys. Sebab aku telah menebusmu dan aku memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan. Courtney tadi awal-awal dia malu, betul? Dia nervous, dia grogi, dan dia takut. Dia khawatir. Kalau nanti penampilanku jelek bagaimana? Kalau nanti ternyata aku tidak lolos masuk ke live show, final show bagaimana? Tetapi saya percaya di dalam hatinya, Yesus bersabda kepadanya, jangan takut anak. Karena aku mengasihimu. Karena aku mencintaimu. Bahkan di dalam firman-Nya yang lain, Rasul Paulus menuliskan di 1 Korintus, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Teman-temanku yang terkasih, malam hari ini saya mau katakan kepada semuanya, tanpa kecuali, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Amin. Jadi saya mau katakan teman-temanku yang terkasih, sebagaimana Courtney tadi, yang seorang gadis pemalu, seorang gadis yang grogi, nervous, ketika ingin tampil, ingin mencapai cita-citanya, ingin terbang tinggi, flying high. Tetapi di dalam ketakutan, di dalam keraguan-raguan dan kekhawatirannya, ia percaya satu hal, bahwa dirinya berharga dan mulia di mata Tuhan. Maka setelah dia pegang mic, dia bernyanyi, dia menari, hilanglah semua ketakutan dan kekhawatirannya itu. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan mencintainya, Tuhan mengasihinya. Demikian juga dengan kalian semua. Malam hari ini teman-teman, dan di sepanjang hidupmu. Malam hari ini kita mau gali, kita mau bahas apa yang harus kita lakukan sehingga kita boleh terbang tinggi, kita boleh bertumbuh, kita boleh berkembang untuk mencapai setiap cita-cita kita. Amin. Nah, persoalannya adalah ketika kita mau bertumbuh dan berkembang, hati-hati. Ternyata ada godaan-godaan di sekitar kita. Mungkin yang saya sebutkan ini baru sebagian atau sedikit kecil dari banyaknya godaan di antara kita, yaitu apa? Pornografi, seks bebas, eksploitasi seksual. Teman-teman yang terkasih, teman-teman kenal inisial GA yang akhir-akhir ini sering muncul di TV, siapa? Giselle Anastasia. Tahu ya? Mungkin yang cowok-cowok terutama mungkin sudah tahu. Yang cewek-cewek tahu karena dia Giselle Anastasia adalah seorang artis. Giselle Anastasia, dia berusaha untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang maksimal, terbang tinggi. Dia ikuti Indonesian Idol. Lalu kemudian walaupun tidak juara tapi dia bisa mulai masuk menjadi seorang artis. Lalu ia bertumbuh kembang, ia menjadi seorang pemain film. Tetapi perhatikan satu hal. Kalau ia tidak hati-hati, maka ia akan jatuh. Dan ternyata dia jatuh di dalam godaan itu. Dan tersebarlah video yang diduga adalah Giselle Anastasia. Dan ternyata akhirnya dalam penyelidikan polisi dan investigasi, akhirnya Giselle sendiri mengakui bahwa itu adalah dia. Perhatikan teman-teman, kalau Anda mau bertumbuh dan berkembang, tetapi kemudian tidak hati-hati dan tidak bersama dengan Tuhan, maka besar sekali risikonya engkau bisa tergoda. Demikian juga dengan narkoba, drugs, mabuk, judi bola, dan lain-lain. Intinya, jangan salah jalan. Maka malam hari ini saya mau kasih tahu rahasianya. Bagaimana saya pun bertumbuh dan berkembang selama lebih dari 20-an tahun. Dan bersama dengan Tuhan, insya Allah kita tidak salah jalan. Amin. Karena apa? Karena aku dan kamu adalah orang-orang pilihan. Amin. Coba teman-teman,
walaupun kita di apa namanya di internet cuman menghadapi layar kecil HP atau laptop, coba bilang kepada teman kiri dan kananmu, arahkan mukamu ke kiri, katakan aku dan kamu adalah orang pilihan. Lihat saya, hadap ke kiri. Ayo semuanya hadap ke kiri dan katakan pada teman-temannya, aku dan kamu adalah orang pilihan. Ayo semuanya praktek. Mana? Buka kameranya. Ayo, Aven dan Eva yang kebetulan bersanding itu, bersamaan, saling berhadapan. Ayo, hadap kiri dan kanan. Katakan, aku dan kamu adalah orang pilihan. Ayo semuanya. Jadi teman-temanku yang terkasih, saya mau katakan, I choose you. Yesus bersabda kepadamu bahwa aku memilihmu. Jadi aku dan kamu adalah orang pilihan. Nah, ini tema kita malam hari ini. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Kita baca bareng-bareng ya dari rumah ya. 1, 2, 3. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Amin. Teman-teman yang terkasih, saya tahu dan saya memahami sekali karena saya pun pernah muda, saya pernah bergumul dari masa SMA sampai dengan kuliah, dan hari-hari ini kadang-kadang kita lelah, kadang-kadang kita lesu, dan kadang-kadang kita jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Jadi malam hari ini kita mau belajar sedikit dari burung raja wali untuk naik terbang tinggi dengan kekuatan sayap yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan kita boleh flying high di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Contoh ini teman-teman lihat, kenal ya? Siapa ini? Tulis di kolom chatmu. Ayo, tahu enggak ini siapa? Tulis di kolom chatnya. Ini siapa? Apakah ini adalah siapa ya? Jokowi? Apakah ini adalah Donald Trump? Ini adalah Jonathan Christie, teman-teman. Yes, ini adalah Jonathan Christie. Dia adalah seorang Katolik. Dan ketika ia menjadi juara Asian Games, tidak sungkan-sungkan ia bersyukur pada Tuhan dan ia membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini adalah contoh orang muda Katolik yang terbang tinggi. Begitu juga ini. Anda tahu siapa ini? Yes, ini adalah Lyodra. Baru sekali muncul benar-benar di panggung Indonesian Idol, lalu kemudian diberkati oleh Tuhan, dan pada saat kemenangannya juga dengan tanpa ragu dan sungkan yang membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan masih banyak orang-orang muda Katolik maupun Kristen pada umumnya di sekitar kita yang terbang tinggi, yang bertumbuh dan berkembang, terbang bagai raja wali dengan kekuatan sayap yang dari Tuhan. Dan satu rahasia sederhananya, ternyata apa teman-temanku yang terkasih? Lyodra ini juga adalah seorang pelayan Tuhan. Dia begitu aktif melayani di parokinya. Nanti kita lihat dia melayani sebagai apa. Namun sebelumnya kita nonton film ini dulu ya. Silakan. Bisa muncul ya filmnya. Kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Bernard. Dulu ada ini serial filmnya Bernard. Kali ini serinya adalah Ice Climbing. Mendaki gunung es. Nah, setiap kekuatan ataupun potensi dirimu itu juga bisa membahayakan kalau tidak hati-hati. Maka kita sekarang pilih. Hidup kita ini mau menjadi mission impossible atau mission impossible. Nah, apa bedanya? Perhatikan, mission impossible artinya misi yang mustahil, misi yang tidak mungkin, atau mission impossible yaitu misi yang mungkin terjadi karena kita bisa melakukannya bersama dengan Tuhan. Teman-teman pilih yang mana?
Yes, tentunya kita memilih Mission Impossible. Nah, kita perhatikan contoh dari film berikut ini. Bandingkan dengan Bernard tadi. Perhatikan, ini ada di sebuah gua. Ada 3 orang. Ya. Mungkin teman-teman tahu ini siapa? Ini seorang Michelle Yeoh. Dalam film ini ia berperan sebagai pemimpin dari tim sederhananya ini yang terdiri dari 3 orang. Dan mereka berada di tepi jurang. Mereka harus membuat pilihan dan keputusan untuk menyeberang. Persoalannya adalah bagaimana kita dapat menyeberang. Dan perhatikan ini apa yang dilihat. No, it's too far. Tidak mungkin. I can do this. Tapi seorang Michelle Yeoh ini Is there another way across for someone who isn't a member of a family with 1,000-year heritage? Nah, temannya sempat ragu-ragu. Oh. Dan akhirnya ternyata mereka berhasil melakukannya, teman-teman. Maka izinkan malam hari ini saya mau membawa teman-teman pada satu hal yang sangat penting dalam hidupmu. Yaitu bahwa saat ini kita berada di tepi jurang ini. What we are. Apa adanya kita saat ini. Siapa kita apa adanya saat ini di sini. Sedangkan di tepi jurang yang lain, what we want to be. Apa yang ingin kita capai? Apa yang ingin kita menjadi nantinya? Disinilah teman-teman harus breakthrough your life. Engkau harus flying high. Harus berani untuk transformasi. Karena transformasi inilah yang akan menjembatani keadaan dirimu saat ini untuk kemudian engkau lompat dan terbang tinggi menjadi seperti apa yang engkau rindukan dan cita-citakan, tentunya bersama dengan Tuhan. Teman-teman yang terkasih, perhatikan gambar sederhana ini. Ini Lyodra di hari kemenangannya di Indonesian Idol. Ternyata Lyodra adalah seorang pemazmur yang setia di dalam parokinya. Lyodra melayani Tuhan dengan setia di dalam parokinya. Dan dia menjadi seorang pemazmur. Ada yang seorang pemazmur di tempat ini? Ada yang melayani sebagai seorang pemazmur? Bahagia ku terikat pada Yahweh, pada Allah Tuhanku, dan seterusnya. Haleluya, 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 haleluya. Mohon maaf kalau suara saya fales. Nanti karena saya sudah terbiasa malu-maluin. Saya sudah terbiasa pede because I believe. Karena saya percaya, maka sungguh teman-teman saya mau katakan, tidak ada yang mustahil di dalam hidupmu. Lyodra dengan melayani menjadi seorang pemazmur yang setia di dalam gereja, di dalam parokinya. Akhirnya suaranya pun diberkati oleh Tuhan dan ia bertumbuh kembang dan terbang tinggi. Maka mari saya mengundang teman-teman untuk pada malam hari ini kita mau terbang tinggi. Pertanyaannya adalah, apa yang harus aku lakukan, Kak? Apa yang harus kami perbuat supaya kami dapat terbang tinggi? Sebagaimana yang Kak Fendi katakan dan juga yang tadi Kak Fendi contoh-contohkan. Yang pertama, catat baik-baik. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, kamu harus bersatu di dalam Kristus. Amin. Kamu harus apa? Harus apa? Saya belum dengar. Kamu harus apa? Boleh buka mute-nya. Satu dalam Kristus. Harus apa? Satu dalam Kristus. Jadi saya tahu bahwa teman-teman masih hidup. Atau minimal tidak tidur ya. Jangan-jangan didongengin sama Kak Fendi dan dengerin suara mazmurnya Kak Fendi tadi, lalu
tersepona, atau bahkan mules lalu bobo. Jadi bersatu dalam Kristus. Karena Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ya. Di sana Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia apa? Yes, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ternyata firman-Nya mengatakan, barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia berbuah banyak. Liodra melayani Tuhan, menjadikan Yesus sebagai pusat dalam hidupnya, bersatu dalam Kristus di dalam pelayanan-pelayanan sederhananya sebagai seorang pemazmur. Yesus ada di dalamnya dan Liodra ada di dalam Yesus, maka ia berbuah banyak. Ia mencapai apa yang ia rindukan bersama dengan Tuhan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan seseorang yang tadi berinisial GA tadi yang saya sharing di depan, mungkin pada saat-saat tertentu lalu ia jauh dari Tuhan. Dan dia berada di luar Tuhan. Akhirnya ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan bisa saja lalu ia digoda oleh si jahat untuk kemudian jatuh ke dalam dosa yang bisa membuat hidupnya celaka. Dan saya perkirakan, mohon maaf, karena pengalaman atau hukum berlaku seperti itu, bisa saja beberapa waktu ke depan ini akhirnya ia harus dipenjara. Dan terpaksa ia meninggalkan anak semata wayangnya. Ia meninggalkan keluarganya. Dan tentunya dia telah mempermalukan dirinya maupun keluarganya. Maka mari, satu poin yang paling utama dalam hidupmu untuk terbang tinggi adalah bersatu dalam Kristus. Amin. Melalui apa kita bersatu dalam Kristus? Yaitu melalui ekaristi dan adorasi. Karena kita mengalami kasih setianya. Inilah kasih itu. Paulus dan Yohanes menuliskan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita. Teman-teman, saya punya seorang sahabat dulu terpaksa setelah dia kuliah 2 tahun di Universitas Parayangan, Bandung, ia di DO, drop out. Kenapa? Karena IPK-nya di bawah 2. Jadi cuma 1, sekian sampai 4 semester akhirnya dia di drop out. Penyebabnya apa? Ternyata karena ia jatuh dalam narkoba. Ia menggunakan sabu-sabu dan akhirnya ia jatuh ke dalam dosa yang membuatnya terpuruk. Lalu ia pulang ke Jogja, bertemu dengan saya, bertemu dengan kawan-kawan di komunitas, dan akhirnya saya sering mengajak dia ke dalam ekaristi dan adorasi sakramen Maha Kudus. Puji Tuhan, dalam beberapa waktu setelah ia mengalami ekaristi kudus, akhirnya ia dibebaskan total dari narkoba tersebut, dan hari ini ia hidup bahagia. Istrinya 1, anaknya 4. Wah, tokcer kan, berbuah beneran. Istrinya 1, anaknya 4. Sedangkan saya istrinya 1, anaknya masih tetap 1. Jadi ini kesaksian sederhana saya konkret. Seseorang yang terikat dengan narkoba bisa dibebaskan dalam ekaristi dan adorasi. Maka saya undang dan ajak teman-teman semua, mari hidupi ekaristi. Memang hari-hari ini kita sering offline, kita sering online, karena offline-nya tidak bisa, belum bisa kita alami. Tetapi sekalipun misa online, jangan sekali-kali pun kamu meninggalkan itu. Karena disitulah engkau bersatu dengan Kristus. Amin. Dan yang kedua, melalui berdoa dan baca kitab suci. Bisa dengan rosario, bisa dengan koronka dan lectio divina. Jadi yang pertama, 2 hal ini kamu lakukan untuk tujuan bersatu dengan Kristus. Amin. Nah, kemudian yang kedua, ini juga penting. Setelah kamu bersatu dengan Kristus, kamu harus eksplorasi setiap talentamu dan setia di dalam proses. Bagaikan apa? Bagaikan seekor ulat yang sebelum dia berkembang menjadi kupu-kupu, ini proses awal dia, yaitu saya tulis sebelum. Kemudian setelah itu, ia menjadi kepompong. Disinilah proses pergumulan. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak punya masalah. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak punya pencobaan. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak bebas dari persoalan hidup. Semua kita pasti punya proses pergumulan. Entah apapun itu, macam-macam, sesuai dengan kondisi hidupnya. Tetapi biarlah dirimu saat ini yang sedang menjadi kepompong, masih remaja, masih berusia
kurang lebih sekitar 13 sampai mungkin 20-an tahun. Ini adalah masa-masa kepompong, proses pergumulan. Tetap setia dan eksplorasi semua talentamu untuk apa? Supaya engkau menjadi kupu-kupu. Amin. Sehingga akhirnya engkau pun dapat terbang tinggi seperti kupu-kupu tersebut. Dan hidupmu boleh membawa keindahan bagi dirimu sendiri maupun orang lain. Semua orang akan senang lihat kupu-kupu daripada lihat ulat, betul? Maka caranya eksplorasi dirimu tuh piye? Caranya adalah yang pertama, jadikan Yesus sebagai penolongmu. Kalau tadi di depan saya mengatakan bersatu dengan Kristus melalui Ekaristi, melalui doa, melalui kitab suci. Maka yang kedua ini adalah jadikan Yesus sebagai penolongmu dalam setiap masalah, pergumulan, dan persoalan hidupmu, dalam setiap kesulitan dan aneka tantangan dalam hidupmu, serta dalam setiap pilihan dan keputusan penting dalam hidupmu. Yesus menyertaimu sebagaimana gambar ini. Ia menggandeng, ia memeluk, ia menyertai dan mendampingi orang muda ini. Amin. Demikian pula kalau kita mau belajar dari Raja Wali. Perhatikan gambar ini teman-teman, Raja Wali. Ini induk Raja Wali, ini anaknya. Maka pada awal-awal anaknya ini lahir dan masih tidak berdaya, induk ini akan memberi makan. Induk ini akan mencari makan dan memberi makan kepada anak-anak Raja Wali ini. Namun ketika anak Raja Wali ini sudah lebih bertumbuh besar sedikit, sebagaimana dirimu sekarang, usia-usianya sudah belasan bulan, tahun begitu ya, pada saat itulah induk Raja Wali ini akan mengajari anaknya terbang. Dan ia melepaskan anaknya ini ke atas, jauh di angkasa, untuk kemudian anaknya ini jatuh supaya belajar mengepakkan sayapnya, supaya sayapnya dikepak-kepakkan. Tetapi induk ini kalau melihat anaknya masih belum kuat dan akhirnya terjun bebas sampai ke bawah, ke dasar bumi, pada saat itu induk ini langsung melesat menjemput, jadi tidak akan pernah dibiarkan jatuh tergeletak. Tetapi hari kemudian, hari berikutnya, dia latih lagi anak ini untuk supaya kepak-kepakan sayapnya, supaya sayapnya menjadi kuat, dan akhirnya bisa terbang tinggi sebagaimana dirinya. Demikian juga proses Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan izinkan mungkin saat ini engkau hadapi masalah. Tuhan izinkan mungkin saat ini engkau dalam pencobaan. Tuhan izinkan saat ini engkau sedang dalam pergumulan. Tetapi percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Amin. Tuhan akan menopangmu, Tuhan akan menolongmu. Sebagaimana kita lihat film ini, teman-teman. Silahkan. Perhatikan ini siapa yang muncul tiba-tiba. Apakah ayahnya ini punya tangan? Apakah ayahnya ini punya kaki? Yes. Nick Vujicic dari Australia. Dia lahir dengan tanpa tangan dan kaki. Being born without limbs hasn't stopped Australian Nick Vujicic achieving more than most people. The 32-year-old motivational speaker who has tetraamelia syndrome that is characterized by the absence of arms and legs. Namun hari ini teman-teman, ia menjadi seorang pewarta. Without arms and legs, but my mind, my spirit, and my soul is complete. I lack nothing. I don't need arms and legs because I've been set free by the truth of the chains of fear, depression. How? Good question. Who are you and what do you want? Very, very important. Dan ternyata dia sudah berkeluarga saat ini. Terakhir anaknya sudah 2. Dia punya akun di Facebook. Kamu boleh cari Nick Vujicic. Istrinya begitu cantik. Orang Hawaii. Normal. Tangan dan kakinya. Sedangkan Nick before I realize my potential. No,
until you are faithful with what you have, why should you be blessed with more? When you understand that art and you come into that skill and say, I'm not going to just focus on what I don't have. I'm going to do the best with what I have. Itulah yang dikatakan Nick. Teman-teman tahu bahasa Inggris ya? Tahu artinya ya? Dream big. Dream big. Bermimpilah besar, bercita-citalah besar. Anything in your life that's greater than the broken pieces that you see today. But you don't know what beautiful things can come from your broken pieces until you give your broken pieces a chance. I'm not going to get married. I'm not going to get a job. Who's going to want to employ me? Who's going to want to marry me? You know, I don't need to hold my wife's hand. I just need to hold her heart. Ya, teman-teman yang terkasih, Nick mengatakan, saya boleh lahir dengan tanpa tangan, saya boleh lahir dengan tanpa kaki, tetapi itu tidak menjadi masalah bagiku karena saya mengerti tentang kebenaran, yaitu Tuhan ada di dalamku dan aku ada di dalamnya. Maka ketika saya memiliki Tuhan dan saya memiliki tujuan hidup, saya memiliki visi dalam hidup ini, saya sudah tidak butuh tangan, saya sudah tidak butuh kaki, karena saya punya hati yang merdeka, saya punya hati yang bebas untuk bermimpi besar, untuk bercita-cita besar, dan sesungguhnya karena Tuhan menyertai dan ada di dalam hidup. Amin. Ini luar biasa, teman-teman. Perhatikan, kita punya tangan, angkat tanganmu, tangan kanan dan tangan kiri. Kita punya kaki, kaki kanan dan kaki kiri. Maka mari kita jadikan Yesus sebagai sahabat kita. Bukan sekedar sahabat, tetapi your best friend. Jadikan Yesus sebagai sahabat hidupmu. Maka tidak ada yang mustahil. Saya kasih sebuah kesaksian sederhana. Mission Impossible. Anak saya umurnya ketika dia menulis buku perdananya ini, yaitu umur 11 tahun. Atau kelas 5 SD. Kami berkesempatan bersiarah ke Holy Land dengan berkat dan rahmat Tuhan. Pulang dari Holy Land, anak saya ternyata bercerita dengan seorang penulis, seorang mentor kami juga yang ada di Jogja. Lalu kemudian akhirnya apa? Anak saya dimotivasi untuk menulis buku. Umur 11 tahun, kelas 5 SD, dia berhasil menuliskan buku perdananya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kamu harus punya impian, harus punya cita-cita. Amin. Dan nanti buku ini akan saya jadikan sebagai giveaway bagi teman-teman yang akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan di akhir acara nanti kita sampai dengan sekitar jam 8.30-an, 8.45 ya. Ini Aldred umur 11 tahun. Bahkan bukunya ini ditulis testimoninya dari Bapak Uskup, Monsinyur Profesor Dr. Henrikus Pidiarto Gunawan, Uskup Keuskupan Malang. Nanti buku ini boleh menjadi giveaway bagi teman-teman yang hadir malam hari ini. Ya. Yang kedua, saya pun belajar untuk terus bertumbuh dan berkembang. Walaupun hari-hari ini saya sudah mencapai sebuah titik kesuksesan atau keberhasilan itu, tapi saya mau terus berkarya. Maka di masa pandemi kemarin, ketika kita sulit sekali untuk bisa berkumpul dan memberikan pewartaan secara langsung, secara offline, Tuhan menggerakkan saya untuk boleh belajar mewartakan melalui YouTube, melalui internet. Dan akhirnya dalam waktu 9 bulan oleh karena rahmat Tuhan dan dukungan dari para romo, suster, dan juga kawan-kawan, sahabat-sahabat yang terkasih, saya boleh tembus 1000 subscriber dan channel saya ini sudah berhasil dimonetisasi. Nah, saya dapat visi dari Tuhan bahwa semua pendapatan yang nanti kalau Tuhan izinkan saya peroleh melalui channel YouTube ini akan saya dedikasikan sepenuhnya untuk menjadi
sarana bantuan sosial bagi beasiswa pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu. Maka kalau teman-teman nanti juga mau mendukung, mau mensupport, boleh kunjungi channel YouTube saya dan please subscribe, like, share, and comment. Mari kita terus bertumbuh dan kita berkembang. Amin. Nah, teman-teman yang terkasih, kamu perlu pemberdayaan pribadi. Perlu terus bertumbuh dan berkembang. Ini 2 buku yang sempat saya tulis. Sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan sharing kelompok. Amin. Sudah siap untuk sharing kelompok? Buka kameranya semua. Lalu kemudian siap-siap. Kalau mau dicatat juga boleh. Para fasilitator silakan mulai siap-siap. Kita akan masuk ke dalam sharing kelompok. Pertanyaannya adalah, apa cita-citamu yang terdekat saat ini? Apa ya? Kalau kamu kelas 1 SMA, cita-citamu apa? Kalau kamu kelas 3 SMA, cita-citamu apa? Artinya, bisa saja kamu mau melanjutkan sekolah di mana, atau kuliah di mana, atau kemudian kalau saat ini kamu sedang kuliah, mungkin cita-cita terdekat kamu ingin cepat lulus dan mau bekerja di mana. Jadi nanti dibagi dalam kelompok sharing, teman-teman saling bergantian cerita tentang 3 pertanyaan ini. Yang kedua, apa yang kau lakukan untuk mencapainya bersama Tuhan? Dan yang ketiga, adakah kendala atau tantangan yang saat ini sedang engkau hadapi? Jikalau ada, apa rencana solusimu? Sebagai gambaran, supaya nanti teman-teman tidak bingung, cita-cita saya waktu kelas 1 SMA, saya ingin masuk kuliah di UGM, Universitas Gadjah Mada, jurusan teknik elektro. Dan pada saat itu saya tahu bahwa itu tidak mudah. Tetapi kemudian selalu saya mencari informasi apa syaratnya supaya bisa masuk kuliah di UGM jurusan teknik elektro dengan tanpa tes. Ternyata syaratnya yang disampaikan oleh tim UGM ketika datang ke sekolah kami SMA Negeri 1 di Timur Timur, dikatakan bahwa bagi bibit unggul daerah yang nanti bisa selalu masuk ranking 3-5 besar setiap semester dan nilai rata-ratanya di atas 8,5, boleh daftar ke UGM dan langsung masuk tanpa tes. Maka sejak saya mendengar informasi itu, saya membuat sebuah cita-cita dalam diri saya, aku mau Tuhan untuk masuk UGM. Maka apa yang saya lakukan? Di pertanyaan yang kedua, apa yang saya lakukan? Ya, saya mulai belajar. Saya mulai berlatih, saya mulai kursus, les, dan sebagainya. Dan tidak lupa, setiap hari saya berdoa rosario dan doa koronka kerahiman ilahi. Yang ketiga, adakah kendala atau tantangan yang saat ini saya hadapi waktu mau mencapai cita-cita itu? Ternyata saya pernah kelelahan dan jatuh sakit. Akhirnya saya opnam di rumah sakit selama 1 bulan. Karena seluruh tubuh saya ini kuning. Itu kendala yang saya hadapi. Tetapi kemudian justru dari situ saya mengalami mujizat, disembuhkan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan sampai terakhir semester 6, kelas 3 SMA, saya lulus dengan nilai terbaik yang saya bisa capai. Dan puji Tuhan, saya bisa diterima di UGM dengan tanpa tes. Nah, sekarang teman-teman boleh cerita. Entah cita-cita yang sudah dialami atau cita-cita yang belum dialami atau sedang mau dibuat, silakan. Jelas ya? Ada pertanyaan? Siap, jelas. Oke, saya kembalikan kepada host atau Aven, mungkin bisa memandu teman-teman ini untuk masuk ke dalam kelompok. Pertanyaannya sudah dicatat semua ya, jadi saya tutup share screen saya dulu ya, sementara ini, silakan. Oke teman-teman, habis ini akan dibagi ke breakout room. Nanti sudah ada fasilitator yang mendampingi teman-teman semua untuk sharing, sehingga teman-teman bisa sharing sebebas-bebasnya. Dan semoga sharing ini juga memotivasi satu sama lain untuk mencapai cita-cita. Masuk dulu ke closing dari sesi ini. Sudah munculkah? Ya. Tidak. Oke. Oke, sip. Nah, teman-teman yang terkasih,
Setelah 2 langkah di depan yang saya sharing tentang pertama, bersatu dalam Kristus, yaitu teman-teman menjadikan ekaristi online, adorasi, lalu kemudian berdoa, baca firman, dan juga novena dan sebagainya, itu sebagai sarana untuk bersatu dalam Kristus. Lalu yang kedua, teman-teman saya ajak untuk eksplorasi dirimu terus-menerus. Tadi saya bersyukur mendengarkan sedikit kesaksian atau cerita-cerita dari teman-teman di kelompok. Ada yang bercita-cita ingin melanjutkan sekolah di sekolah yang terbaik setelah lulus SMP nanti. Ada yang ingin melanjutkan ke kota Semarang untuk sekolah di sekolah yang dia impikan. Lalu saat ini ada yang sedang kuliah di sebuah universitas yang cukup ternama, lalu kemudian punya cita-cita nanti bisa lulus dan bekerja di tempat yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, ini luar biasa. Tetapi kemudian ada juga yang sedang mau mencari pilihan jurusannya apa nanti kuliah supaya tepat dan sebagainya. Nah, ini semua proses yang teman-teman akan lalui melalui eksplorasi dirimu terus-menerus. Jadikan Yesus sebagai penolongmu, jadikan Yesus sebagai sahabatmu. Bagaimana saya sudah alami itu puluhan tahun. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan saya boleh berbagi kesaksian lebih lagi. Nah, yang ketiga, untuk teman-teman boleh bawa pulang ke rumah ini adalah bersukacitalah. Jadi mari kita jalani seluruh proses hidup kita ini dengan bersukacita senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Teman-teman harus semangat, harus terus bertumbuh, harus terus berkembang. Dan seterusnya, maka harus selalu bersyukur. Pakai nih kemasan cuci baru, judulnya bersyukur, anti grundel, saingannya Rinso. Membersihkan unek-unekmu di hati. Bersyukur itu jauh lebih baik daripada mengeluh. Dan bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang akan membuat kita bahagia. Hidup ini terasa berat bagi mereka yang selalu mengeluh dan tak pernah bersyukur. Anda bisa perhatikan kekuatan dari syukur dan sukacita ini dari film sederhana berikut ini. Sorry, sebentar. Sinyal saya agak terganggu. Kita coba ini sebentar. Ya, teman-teman perhatikan film ini. In Indonesia, there is a guy with no arms. Ternyata di Indonesia juga ada. He can drive cars and he can dive in the oceans. Who is this guy and how the heck does he do it? In this small town in Indonesia, we found Zul. Hai, saya Zul. Meskipun saya dilahirkan berbeda, tapi saya bisa melakukan apa yang Anda lakukan. When most people meet Zul, the first thing they see is not his personality or skills. They see his disability. And it's not just other people. His parents did too. Orang tua saya malu dan mereka memutuskan untuk membuang saya ke sungai. His own parents could not accept his disability that he was born with. And his entire life, everyone looked down on him because everyone thought disabled meant useless. Sooner or later, that got into his own head. That's why when he was 13 years old, he tried to end the pain and kill himself. Saya pernah memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri karena saya takut menjadi beban mereka. But one day, things turned around. He found a purpose for himself in the last thing he expected, a camera. Even though he has no hands or legs, he picked up a camera with only his arm muscles, strapped it on his neck, and used all the strength he had to press the shutter. And that changed his life. His pictures were really good, so good that people could not believe he took these pictures. He took thousands
thousands of pictures. He became popular on Instagram, and eventually he got a scholarship to study at a photography school. Hidup saya tanpa batas, dan saya bisa melakukan apapun yang saya mau. So he went one step further and became a mechanic. He designed his own car and assembled it with the help of his friends so he could go anywhere in the world. It's a special car that only he can use, with a brake and an engine from a motorbike, a steering wheel from a go-kart, and he calls it his own Formula One car. Dengan mobil ini, saya bisa keliling kemanapun. And in the future, he's planning on conquering the oceans. He's learning how to dive just so he can take underwater shots and improve his craft. Think about this for a second. Without any arms or legs, this guy can take pictures, build a career, build a car, and learn how to swim in the oceans. Disabled is everything he is not. Disabled is the wrong word to use, because people like him fight every day to stay alive. They are the most able people in the world. Ya, teman-teman yang terkasih. Jadi kalau menurut saya pribadi, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Dan sebenarnya kita itu tanpa batas. Tidak ada yang bisa membatasi hidup kita. Sekalipun mungkin tidak semua kita sempurna. Bahkan Zul tadi itu sangat-sangat tidak sempurna. Tetapi kalau dia punya sukacita, kalau dia punya rasa syukur, itu akan mengatasi setiap problem hidupnya, dan akhirnya dia tidak jadi bunuh diri. Tapi kemudian ia bangkit untuk mau belajar dan terus belajar. Maka dia bisa melakukan apa yang teman-teman lakukan. Dia bisa belajar berenang, dia bisa belajar menjadi seorang fotografer, dia bisa belajar merakit sebuah mobil. Itu seorang teknisi mekanik loh. Tidak gampang untuk bisa merakit mobil sederhana seperti itu. Tetapi ketika seseorang punya tujuan, ketika seseorang punya semangat, punya rasa syukur dan sukacita atas hidupnya hari ini dan hidupnya di masa yang depan, maka ia bisa terus bertumbuh dan berkembang. Sebagaimana kalau kita belajar dari teladan seorang Daud, dia sehari-harinya itu fight every day. Dia menjaga domba dari terkaman singa, bahkan serigala dan sebagainya. Dan kemudian itu menjadi bekalnya ketika ia dipercaya oleh Tuhan untuk menghadapi Goliat, dan akhirnya ia menjadi raja. Jadi hari-hari hidup kita ini sebenarnya adalah sarana kita berlatih, sarana kita untuk karakter building, sarana untuk kita bertumbuh dan belajar terus-menerus. Karena hidup kita tanpa batas. Apalagi ketika kita bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Nah, maka saya tutup sesi kita pada malam hari ini dari 1 Timotius 4 ayat 12. Mari kita baca sama-sama. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Mari kita terus bertumbuh menjadi apa adanya diri kita yang adalah berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan mari kita tutup seluruh rangkaian sesi kita malam hari ini sebelum nanti saya masuk ke pertanyaan giveaway dengan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dan kita lihat bagaimana seseorang itu tetap bisa bersukacita dan bersyukur di dalam kondisi apapun hidupnya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Teman-teman tahu ini seorang gadis mungkin di Korea atau di Jepang. Ada manusia yang terlahir sempurna. Dia tidak punya kaki. Tapi lihat, dia tetap bersukacita. Dia menjalani hari-harinya dengan syukur. Kita pasti pernah dapat
dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Karena kekuatan terbesar dalam hidup kita adalah sukacita dan syukur. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Oke, mari kita tetap bersyukur, kita tetap bersuka cita, kita tidak pernah menyerah. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita terus berjuang mencapai apapun yang menjadi kerinduan hati kita dan kehendak Tuhan kita. Amin. Syukuri apa yang ada. Hidup ada. Oke, teman-temanku yang terkasih, itulah sesi kita sharing hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke saat yang sudah kita tunggu-tunggu. Siap-siap pertanyaannya ya, langsung cepat buka unmute-nya, langsung ngomong. Nggak usah tujuh jari ya. Siap? 1, 2, 3. Siapa yang tahu kepanjangannya Yo Great? Saya, Pak. Ya langsung apa? Siapa itu? Rafael Kesiawan. Rafael, silakan. U-nya itu Yod, grade-nya itu Great. Ayo apa? Yud. G-nya itu Great, A-nya itu Action, E-nya itu nggak ingat. Oke, kita pas dulu. Kita pas dulu Rafael. Nanti kalau ingat-ingat, angkat tangan lagi ngomong. Siapa? Yang lain, ayo. Sudah sedikit. Yo, great. Ayo apa? Semuanya, fasilitator juga boleh. Panitia juga boleh. Ayo, yo, great. Ya, siap saya. Ya, silakan. You great itu youth growing, youth rising, youth empowering, and youth action. Oke, tepuk tangan. Bro David luar biasa. Dicatat namanya ya, Bro David mendapatkan giveaway pertama. Masih ada 4 lagi. Wah, bagi-bagi hadiah nih. Oke, pertanyaan yang kedua. Liodra pernah melayani sebagai apa di parokinya? Aku. Siapa? Aduh. Masmur. Ya. Kayaknya bintang ya, bintang Satria. Yuk bintang Satria, siapa? Aduh. Melayani sebagai apa Liodra di parokinya? Masmur. Suaranya kenceng dong, anak cowok apa? Bintang, Pak. Gitu. Aku Pak. Nih, pemasmur. Oke, pemasmur, tepuk tangan. Oke, catat bintang Satria ya. Masih ada 3.
berikutnya. Apa channel YouTube-nya Kak Fendi? Namanya apa? Victor Emmanuel. Siapa itu? Siapa? Siapa ini yang buka unmute? Siapa? Sia ya? Bukan. Siapa tadi? Oh, Andre. Andre, mana Andre? Oh, ini Benedictus Andre. Siapa? Victor Emmanuel. Oke, selamat dapat. Syaratnya segera subscribe, like, and comment. Wih, siap. Tuh, udah tuh. Sip. Semuanya sama. Bentar, terus aku lihat bocoran pertanyaan berikutnya. Sebentar. Oke, yang keempat. Pertanyaan yang keempat ya. Sebutkan judul tema hari ini. Aku. Langsung cepat ngomong aja. Ayo, sia-sia. Bentar. Apa tema hari ini? Temanya apa sesi? Tema sesi. Flying High. Oke, benar. Sip. Pertanyaan terakhir. Sisa satu. Pertanyaan terakhir. Siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Burung apa yang kita sharingkan tadi? Kecuali. Oke, suara yang masuk ke saya elang tadi oleh Vio. Udah salah. Sama adalah. Aku. Kecuali. Oke, ya kali ini Fiorenza duluan yang saya dengar tadi elang, tapi teman-teman jangan Oke, siap. karena di sesi kedua Raja Wali. bulan depan Matang ya, sampai bulan sih sekitar pertengahan Februari kita masih tetap ada giveaway. Oke. Ya, jadi tetap nanti teman-teman setia hadir lagi bersama-sama dengan tim Yo Great bersama dengan seluruh panitia kakak-kakak pendampingmu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini, yang baik hatinya, suka menabung dan tidak sombong ya. Nanti kita boleh menjadi sebuah komunitas, kita boleh saling berbagi, saling menguatkan, dan saya percaya di dalam nama Yesus teman-teman semua akan menjadi orang-orang muda yang bagaikan Raja Wali, bertumbuh, berkembang, dan mencapai setiap cita-citamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bro Aven. Silakan. Amin. Terima kasih Effendi buat pewartaannya, juga peneguhannya bagi kami orang muda, sehingga kami lebih semangat lagi untuk mencapai cita-cita kami, sehingga hidup kami jadi bermakna dan bisa memberikan keindahan buat banyak orang.